Yesus aja yang dia yang diciptakan. Di mana dalilnya Yesus diciptakan? Dia terlahir dari mana? Maria. Terus berarti yang menciptakannya siapa? Dia pencipta. Kalau dia pencipta, berarti dia tidak dilahirkan. Dia dilahirkan tapi bukan diciptakan. Eh? Itu tidak masuk di logika saya. Oke. Lalu bagaimana dengan Adam? Gak dilahirkan? Apa dia bukan ciptaan? Logika. Adam tidak dilahirkan. Ya, berarti dia pencipta dong. Karena definisimu tadi, dilahirkan Adam, itu artinya diciptakan. Berarti Adam Tuhan dong. Adam diciptakan, tapi Adam bukan Tuhan. Kalau katamu dilahirkan artinya ciptaan, jelaskan dulu. Malaikat itu juga tidak dilahirkan. Mau gimana? Apakah Yesus Maha Pencipta? Terus kalau Yesus Maha Pencipta, apa yang dia ciptakan? Tahu. Kalau Yesus Maha Pencipta, apa yang dia ciptakan? Tahu. Apa? Tahu. Lah, bagaimana caranya? Yesus saja yang dia yang diciptakan. Di mana dalilnya Yesus diciptakan? Dia terlahir dari mana? Maria. Terus berarti yang menciptakannya siapa? Dia pencipta. Kalau dia pencipta, berarti dia tidak dilahirkan. Dia dilahirkan tapi bukan diciptakan. Itu tidak masuk di logika saya. Oke. Lalu bagaimana dengan Adam? Gak dilahirkan? Apa dia bukan ciptaan? Logika. Adam tidak dilahirkan. Ya, berarti dia pencipta dong. Karena definisimu tadi, dilahirkan itu artinya diciptakan. Berarti Adam Tuhan dong. Adam diciptakan, tapi Adam bukan Tuhan. Kalau katamu dilahirkan artinya ciptaan, jelaskan dulu. Malaikat itu juga tidak dilahirkan. Mau gimana? Arti diciptakan itu bukan artinya dilahirkan. Masa melahirkan artinya diciptakan? Definisi dari mana kamu itu? Belajar dulu. Jadi jangan bilang dia dilahirkan, tapi bukan diciptakan. Dalam keilahian. Tuh. Itu namanya inkarnasi. Masuk dalam daging. Kamu nggak tahu. Silahkan. Heran kalau Yesus Maha Pencipta. Memang kamu harus menjadi heran. Allah itu harus diherankan. Kalau nggak heran, apa bedanya kamu sama saya? Manusia itu memang harus heran, harus takjub. Kalau dia nggak takjub, namanya dia bukan Tuhan. Mainstream sekali. Tuhan saya itu anti mainstream. Kamu memang harus terheran-heran. Wah, dia bisa jadi manusia. Ini lagi, inkarnasi sama dengan pagan. Lu mungkin yang lu maksud reinkarnasi kali, bukan inkarnasi ya. Gimana dong? Itu diturunin. Iya, orang dia udah heran, harus. Kalau Tuhanmu kok nggak sampai terheran-heran, berarti biasa aja. Harus heran dong. Kalau nggak heran, nggak Tuhan dong. Kadang aku aja cantik kayak gini, ya kalian nggak heran. Ya cuma nanya aja. Kalau Yesus itu, kalau Yesus itu adalah Sang Firman, lalu ada ketika Yesus dibaptis, ada firman lagi yang berbicara kepada Yesus. Lalu apakah itu menunjukkan pribadi menunjukkan Yesus? Bahwa firman itu satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaannya. Nah, itu jawabnya. Iya. Itu membuktikan bahwa dia itu walaupun dia satu di dalam Bapa tak terpisahkan, dia juga bisa ada di dalam kemanusiaannya. Kan Allah omnipresent. Lalu ketika Yesus berfirman lagi, ya dia berkata, firman itu berkata, firman itu beremata. Karena dikatakan, sebab sama seperti Bapa memiliki hidup, demikian anak juga hidup, diberikan hidup oleh Roh Kudus.
Makanya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dipancarkan oleh Roh Kudus. Paham? Ya, ya, ya. Coba lebih jelas lagi Kak, kurang ini. Kurang apa? Kurang apa namanya? Kurang paham sih. Bisa ya? Firman Allah hidup, maka Iya. dia bisa mengasihi, bisa berfirman. Firman itu berfirman, firman itu bisa bicara, firman itu bisa berkata, karena firman itu hidup. Demikian Bapa, Bapa juga berfirman. Kenapa? Karena Bapa juga hidup. Gimana? Jadi ini saya kasih analogi ya. Iya, iya. Pikiran saya kan punya pikiran, ya. Pikiran saya bukan badan. Pikiran saya ini bisa ngobrol sama badan saya. Oh iya ya, tadi si Mikana kan itu. Pikiran saya juga berbahasa dengan tubuh saya. Coba kalau ditanyakan, 2 kali 2. 2 kali 2. Itu pikiran saya itu sedang berkomunikasi dengan badan saya juga. Ya kan? Kalau kamu bisa mengistilahkan secara awamnya, ngomong sendiri gitu. Ngomong kepada badanmu, ngomong kepada tubuhmu. Padahal itu bukan ngomong kepada tubuhmu, karena titik kesadaran manusia itu ada di dalam pribadinya atau badannya, ada di dalam pikirannya, dan ada di dalam nafasnya. Ini 3 kesadaran. Tapi kan kalau ngomong pada diri sendiri, ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, kan itu yang keluar dari mulutnya adalah firman sendiri. Padahal Yes, itu dia firman. Dia firman dalam kemanusiaan. Dia benar-benar sepenuhnya firman dan sepenuhnya manusia. lalu perkataannya yang keluar ketika dia berbicara kepada orang-orang, kepada muridnya, apakah itu firman itu sendiri, Kak? Ya kan dia firman, kok ditanya lagi firman. Ya kan dia firman, firman yang mengenakan manusia. Firman yang mengenakan daging. Oh gitu ya. Oke lah Kak, siap-siap. Ada lagi yang mau ditanya? Ini kan Gak pertanyaan. paham pasti dia. Iya, makanya ada bingung sih, Kak. Jujur aja. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu mati, Ya. ya kan? Kan kamu mati. Ini saya kasih contoh. Badanmu kan dikubur, Ya, ya kan? tapi saya belum Contohnya mati. di dalam Lukas 16, Lazarus itu udah mati kan, badannya di sono. Terus rohnya itu bisa ngabral, Iya, iya. Iya. ngomong kan? Ngomong nggak tuh? Itu pikirannya Lazarus itu, jiwanya bersama rohnya itu. Paham nggak? Siap. Nah, makanya dibilang nggak ada asumsi di sini. Ini dalil. Lukas 16 dari ayat 19 kan dikatakan, roh itu dibawa oleh malaikat ke Firdaus. Ngomong kan, si orang kaya itu juga mati. Si roh dan jiwanya orang kaya itu juga ngomong, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus menyelupkan tangannya. Ini titik kesadaran. Jadi roh yang di dalam jiwa, roh yang di dalam jiwa manusia itu juga bisa berbicara, sama seperti badanmu juga berbicara dengan roh dalam jiwamu itu. Sampai sini ngerti? Saya kasih analogi loh ini. Enggak. Analoginya di Alkitab. Enggak. Ingat ya, Lazarus mati, ya toh? Badannya dikubur. Sampai sini paham? Ya. Ya. Terus kan katanya si Lazarus itu aja ngobrol sama Bapak Abraham. Coba. Berarti pikiran yang roh yang ada di dalam pikirannya Lazarus itu bisa berbicara, ada kesadaran, ya toh? Badan juga ada kesadaran karena adanya roh dan jiwa tadi. Nah, ini kan saling berkomunikasi. Paham nggak? Nggak ngerti. Susah memang. Susah. Bukan itu sih Kak. Saya gini, apa namanya? Yohanes Dengar Bang. Ya. Kalau itu bisa bicara nggak sih? Pikiran itu, pikiran sendiri tanpa badan bisa bicara nggak? Saya tanya. Bisa. Ya Nah, masalahnya gini, Kak. Ya firman juga bisa berbicara sendiri. Paham nggak? Ini masuk akal. Ini ayat Alkitab. Baptislah kau yang betul. Belum dibaptis kau. Kalau rohnya aja yang di dalam jiwanya itu bisa ngobrol. Terus lo kenapa bingung? Firman bisa ngobrol sama Bapak.
Ih, ku jambak juga lah gigi. Kurang logis menurut kalian? Coba aku tanya dulu orang di sini. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Ini ayat loh. Jelasinnya aja aku tahu. Udah logis sekali nih. Alkitab lagi yang jelasin, bukan kepala saya. Masa aku nggak ngerti kak? Oh, udah Islam aja. Kalau saya paham dari dulu juga tuh. Susah ya, kalian tuh belajar dari mana kalian? Jadi Firman itu juga bisa ngobrol, kak, bisa. Dia bisa ngomong sendiri. Dah. Udah aku 20 juta kali lagi lah tonton aku. Nggak paham-paham kau. Aku bagaimana nggak mau emosi? Udah dijelasin secara firman nggak mau. Ya udahlah. Kau nggak pernah sekolah minggu dia kak. Di sekolah minggu emangnya ada diajarin? Ah kau pun ngadi-ngadi kau. Nggak usah bawa sekolah minggu. Kayak di sekolah minggumu ada aja diajarin kayak gitu. Kan kena kan? Kena. Kau di sekolah minggu cuman kingkong badannya besar. Udah lah, nggak usah banyak cakap kau. Hafal nabi-nabi. Itu aja. Mana ngerti kau kayak gini. Pendeta kau aja belum tentu jelasin di khotbahnya. Alah. Apa? Betul nggak yang ku bilang? Betul nggak? Betul nggak? Ngaku. Gak tahu aku kualitasnya. Mana ada ini? Ini ilmu tinggi. Mana ada kau dapat di gereja-gereja kayak gitu? Bunda nggak boleh sombong. Buang roh sombong. Udah, maaf ya, Bunda agak emosi. Tapi betul kan kata Bunda kan? Ada yang salah kata Bunda? Ada nggak yang salah sama kata Bunda? Paham. Dah, bagus. Pokoknya kalian duduk manis-manis, cantik-cantik, dapat ilmu di sini. Nggak dapat putar-putar. Nggak ada dapat putar-putar kayak Mikana.